Halo semuanya, balik lagi sama gua Dennis SLL. Di video kali ini kita akan bahas soal diversifikasi. Mungkin kalian udah sering dengar mengenai diversifikasi, atau buat yang belum tahu nih apa itu diversifikasi dalam investasi, coba gue jelasin secara singkat. Misalnya nih ya, kita punya uang 10 juta rupiah. 4 juta kita beliin saham, 3 juta kita beliin reksadana, 2 juta kita beliin kripto, 1 jutanya mungkin kita taruh di deposito. Inilah arti diversifikasi dalam investasi. Nah, cuman di sini pertanyaannya, buat apa? Mungkin kalian sering dengar perumpamaan seperti ini, mengenai diversifikasi seperti ini. Jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Misalnya nih, kita punya 6 telur nih. 2 telur kita taruh di keranjang A, 2 telur lagi di keranjang B, dan 2 telur lagi di keranjang C. Jadi kalau misalnya keranjang A nih jatuh, maka yang pecah hanya 2 telur. 4 telur lagi itu masih aman. Nah, sampai di sini nangkep nggak kira-kira mengenai tujuannya? Jadi tujuan dari diversifikasi ini adalah sebenarnya untuk meminimalisir resiko kerugian dalam perjalanan investasi kita. Gue juga udah sering banget sebenarnya dapat pertanyaan, kalau kita taruh nih misalnya semua telur dalam satu keranjang, tapi kita bener-bener jagain gitu keranjangnya, boleh nggak? Jawabannya ya sebenarnya boleh-boleh aja, karena strategi tiap orang kan memang beda-beda. Kalau misalnya memang suka portofolio terkonsentrasi di satu aset kelas, ya nggak masalah, toh memang nyaman, iya kan? Tapi kalau ditanya ke gue, apakah gue diversifikasi? Jawabannya yes, gue diversifikasi. Kenapa? Jawabannya ada di chart ini. Kalian bisa lihat di layar, grafik ini menunjukkan korelasi antara jumlah instrumen investasi yang kita punya dengan tingkat resiko yang akan kita terima. Dengan perhitungan standar deviasi, kalau kita lihat di sini, ketika kita memiliki lebih dari satu aset kelas, di grafik ini jelas gitu, turun sangat drastis resikonya. Tapi di atas 10, penurunannya udah biasa aja, hanya sedikit penurunannya. Dan di atas 20 udah nggak terlalu ada perubahan. Sebenarnya secara nggak langsung, grafik ini juga udah memberikan jawaban kepada kita. Kira-kira berapa sih idealnya keranjang yang kita punya dalam portofolio investasi, yaitu lebih dari 1 dan nggak perlu sebenarnya di atas 10. Kenapa lebih dari 1? Karena penurunan signifikan terhadap resiko yang terlihat sangat jelas. Kenapa nggak di atas 10? Penurunannya udah nggak beda jauh dan cukup repot untuk kita maintainnya kalau misalnya kebanyakan. Tapi ini kan teori, apakah relevan gitu kalau misalnya kita praktekkan? Oke, coba kita bahas prakteknya ya, di kondisi market. Misalnya nih, kita punya uang 100 juta. Kita all in semua di kripto. Semua orang tahu ya, di 2022 market itu lagi kayak gimana. Rugi misalnya 60%. Berarti secara keseluruhan porto atau aset kita ya hilang gitu 60%. Namun kita melakukan diversifikasi. Jika kita melakukan diversifikasi, simple. Misalnya reksadana 40 juta, saham 30 juta, kripto 30 juta. Habis itu porto kripto kita turun nih 60%. Apakah keseluruhan porto kita turun 60%? Jawabannya ya tentu tidak gitu. Dan bukan cuma itu, kita harus paham bahwa di instrumen investasi seperti saham, kripto, itu selalu ada tren bullish dan juga ada tren bearish. Jadi nggak mungkin market kayak tahun 2020 terus naik terus nggak ada turun-turunnya gitu. Itu nggak mungkin. Jadi misalnya nih, kita udah lakukan diversifikasi ke beberapa aset kelas. Habis itu di tahun 2022, saham sama kripto lagi koreksi besar-besaran. Banyak banget nih kesempatan untuk serok di harga bagus. Jadi kita bisa pindahkan sebagian dana yang tadinya udah parkir nih di reksadana pasar uang misalnya. Nah, untuk apa? Untuk serok saham yang lagi harganya lagi murah gitu dari biasanya. Dan sebaliknya, misal di tahun 2023 atau 2024 nanti udah profit nih, kita bisa mengamankan sebagian profitnya kembali ke reksadana. Dan jika ada kesempatan harga bagus lagi, baru kita beli saham lagi. Jadi begitu seterusnya. Capital kita akan jauh lebih efisien ketika kita melakukan yang namanya diversifikasi. Sampai di sini paham ya? Lalu tadi kita juga udah bahas mengenai diversifikasi dalam instrumen investasi. Nah, sekarang gue pengen bahas dalam instrumennya sendiri. Apakah perlu gitu diversifikasi? Jawabannya ya yes, sangat perlu. Kenapa? Kita ambil contoh misalnya peer-to-peer lending ya. Kita beli suatu produk pendanaan misalnya 100 juta gitu, all in. Habis itu gagal bayar. Pusing nggak? Walaupun biasanya ada insurance yang cover, tapi belum tentu 100% gitu di cover. Tapi kalau misalnya kita beli 100 produk, masing-masing 1 juta rupiah, ada yang gagal bayar 1 atau 2, ya nggak masalah, nggak pusing gimana, ya kan? Karena cuma 1-2% dari porto peer-to-peer lending kita tadi. Nah, coba di saham, misalnya sama. Kalau kita all in ke satu saham, habis itu turun 30%, itu udah berasa banget. Jadi apakah kita harus beli 100 saham bang, kayak di peer-to-peer lending tadi? Kalau di peer-to-peer lending mungkin beli 100-200 juga nggak masalah, karena ada fitur yang namanya auto lending. Tapi kalau misalnya di saham, pencet 11, pilih 11 sampai 100 gitu, puyeng yang ada. Jadi nggak harus 100, tapi bisa 4-10 lah kalau di saham. Di sektor yang berbeda ya, jadi jangan punya 5 saham, tapi saham tech semua misalnya. Nanti pas sektor tech lagi hancur ya sama aja semuanya turun gitu kan. Jadi punya 4-10 emiten di sektor berbeda itu cukup oke menurut gua. Mungkin kalau misalnya sekarang gitu ya, kalian masih invest di saham Indonesia aja, bisa diversifikasi juga gitu, misalnya ke saham US. Jadi pindahkan sebagian portofolio ke saham US. Karena menurut gua ya, banyak banget perusahaan-perusahaan di US yang
emang udah mature banget gitu dan bisa dijadiin defensive portfolio. Apalagi kalau kita lihat saham tech di sana gitu, di US itu luar biasa banget. Cakupan bisnisnya itu bisa satu dunia. Contohnya misalnya ada yang Apple, ya Facebook, Google, dan masih banyak lagi lah, pasti kalian tahu. Even ada juga perusahaan investasi punya Warren Buffett, yaitu Berkshire Hathaway. Nah, mungkin kalian juga mau nih mulai diversifikasi ke saham US. Pakai apa gitu kan? Kalau gua pakai GoTrade Indonesia. Nah, di GoTrade Indonesia ini kalian bisa beli saham US secara fraksional, mulai dari $1 setara 15.000 aja. Habis itu untuk pengguna baru nih, itu kalau daftar ya langsung dapat $2 gratis yang bisa dipakai untuk beli saham pertama. Lumayan banget kan? Jadi, nanti habis selesai video ini langsung aja download GoTrade Indonesia di App Store atau Google Play Store HP kalian. Pas daftar, jangan lupa masukin kode 347747 biar dapetin $2 gratisnya. Untuk linknya dan tokennya udah gue taruh di deskripsi, nanti kalian cek aja. Oh ya, GoTrade Indonesia ini juga udah kerjasama sama Valbury Asia Futures yang merupakan broker terbesar di Indonesia dan sudah diawasi serta terregulasi oleh Bapepti. Jadi aman banget tentunya. Balik lagi nih kita ke diversifikasi. Menurut kalian, berapa idealnya aset kelas yang kita punya? Dan berapa idealnya saham yang kita punya? Coba nanti kalian komentar di bawah ya. Kalau misalnya gua untuk aset kelas ada 9, tapi konsentrasinya itu ada di 3. Jadi sisanya itu porsi yang lebih kecil lah. Lalu untuk saham biasanya gue bisa 4-7 di portofolio investasi. Kalau porto trading itu tergantung kondisi sih. Oke, nggak berasa ya, kita di Belajar Bareng Dennis episode yang kedua ini udah selesai. Next episode kiranya mau bahas tentang apa lagi nih? Coba kalian drop dong di kolom komen. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya sesuai request kalian. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, nyalain notifnya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.